Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita di materi preposition, bagian preposition of time, part 1. Jadi untuk preposition pertama tentang at, in, on. Nah, a preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific period of time. Jadi, preposisi dari waktu ini adalah preposisi yang memberikan kamu untuk mendiskusikan, mengizinkan kamu untuk mendiskusi. Allows you apa ya? Allows you di sini konteksnya kita coba lihat terjemahan umum penuhnya. Memungkinkan Anda ya, mungkin Anda untuk membahas periode waktu tertentu. Jadi memungkinkan kita untuk mendiskusikan periode waktu tertentu atau membahas periode waktu tertentu. Nah, misalnya kita mulai dari belum dikeluarkan. At is used, at plus is used to discuss an exact time. Jadi at itu kita gunakan pada saat waktu yang tepat. The event starts at 7 o'clock atau meet me at 7:30 o'clock. Nah, jadi jelas gitu waktunya. Special days or occasions. Kita juga gunakan at plus itu di hari spesial. Seperti John meet an old friend at her sister's wedding. And occasions, apa ya occasions? Occasions artinya kesempatan. Kesempatan. Berarti special day atau kesempatan. Do you give each other presents at Christmas? Apakah Anda memberikan masing-masing hadiah saat Christmas? Oke. Kemudian special day sama at Christmas kan special day ya. For occasion kesempatan. Times of meals at the times of meals, waktunya makan, dan the weekend, saat liburan. Jen went home at lunchtime. Oke, dia pulang ke rumah saat makan siang. Will you be here at the weekend? Jadi untuk menyatakan waktu dan hari libur. In plus is used to discuss. Oke, ini tadi sudah semuanya. Jadi at itu menyatakan waktu yang pasti berapa. Misalnya jam 7 o'clock, at 7 o'clock. Nah, di hari special days, misalnya at sister's wedding, ya at her sister's wedding. Atau di occasion yang kesempatan, ada kesempatan gitu ya. Occasions, bener gak sih maksudnya occasion itu kesempatan? Acara khusus. Ini kalau translate-nya satu persatu kurang cocok ya. Jadi lebih bagus nanti saya translate-nya langsung aja. Hari atau acara khusus. Hari atau acara khusus. Oke. Kemudian times of meals, waktu makan dan waktu libur. Itu untuk at plus. Sekarang kita ke in. Ya, in itu di sini. Belum dikeluarkan. In itu di sini ya. Nah, kita mulai in plus is used to discuss parts of the day, bagian dari hari. I will see you in the morning, pagi hari. Do you work in the evening? Dan untuk menyatakan bulan, musim, tahun, atau centuries itu abad, bukan sih? Benar nggak sih centuries itu abad? Abad, benar ya. In England, it often snows in December. Nah, jadi bulan. In 1906, ini years. Centuries, nggak ada nih ya, contoh yang ini in spring and autumn itu season. Oke, itu untuk in, jadi in itu menyatakan untuk bagian dari hari, in the morning, in the evening. Kalau misalnya months, seasons, years, and centuries juga pakai in December, in 96, in spring and autumn, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke on plus. Jadi di on plus is ya kita pakai untuk dates and days. My brother, contohnya my brother John was born on. Nah, on September 3rd itu kan dates. We're going bowling on Friday. In days ya, days hari. My vacation ends on Monday. Nah, kemudian kita we say at night, not in the night. Oh, ini bukan cuma sampai sini aja ya, on plus. Baru ada nih kayak notes ya. Ada keterangan. We say at night, not in the night.
Nah, kenapa sih we say at night? Ini saya juga tidak tahu jawabannya apa. Saya cuma menanyakan kepada yang paham bahasa Inggris, ya, para pakar, kenapa kita we say at night, not in the night? Kenapa bukan in the night gitu? Kenapa kita harus katakan at night? Apa ada sesuatu yang spesial di situ kalau at night? Seperti di supermarket is open at night, bukan in the night. Why? Kalau ada yang punya jawabannya, bisa kita diskusikan bareng, atau bagaimana kalau kita tanyakan ke ChatGPT seperti biasa. Ya, nanti hasil dari ChatGPT, tolong teman-teman komentari benar atau tidaknya. Kita lihat mengapa. Saya belum klik ya dengan penjelasan dari ChatGPT. Jadi mungkin saya butuh insight dari teman-teman. Apa sih maksudnya kenapa at night? Kalau dari ChatGPT kan bilangnya karena at night itu tidak terlalu spesifik di bagian malam. Apa tadi bilangnya? Digunakan untuk waktu spesifik atau umum dalam sehari. Nah, at night itu mengacu pada waktu tertentu secara umum. Kenapa gitu? Seluruh periode malam, apakah karena malam itu panjang, jadi pakai at night gitu. Nah, itu saya tidak tahu. Mohon dikonfirmasi di kolom komentar ya. Nah, the festival is, kita langsung ke kuis aja. The festival is bla 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 April. April itu months, berarti kalau months kita pakai in. Benar nggak? In April. Oke, benar ya. Okay, the festival is in April. Karena month, century, seasons, and years itu pakai in plus. Oke, the festival starts. Nah, ini 7 April. Berarti dia di dates on. Starts on 7 April. Ada dates and days-nya. Dates aja sih di sini. The film starts 9 o'clock. Artinya sudah waktunya tuh sudah yang exact gitu ya, waktunya jelas, berarti pakai at. Oke, sekarang kita ke no preposition. Nah, apa yang maksudnya no preposition? We don't use a preposition with. Oh, jadi kita tidak gunakan preposition dengan this untuk morning, week, etc. We will call you in this evening. Kita nggak pakai we will call you in this evening. Nggak perlu lagi pakai itu, kita cukup katakan will call you this evening. Nah, kemudian last, kita nggak perlu pakai last untuk month, year, age. Kita nggak perlu pakai I went to London in last June. Cukup kita bilang I went to London last June. Oh, I went to London last June. Cukup pakai. Jadi nggak, kalau pakai this nggak pakai preposition. Bentar ya. Kemudian last nggak pakai juga. Terus next ya, kita nggak bilang on next Tuesday, is coming back on next Tuesday. No, kita langsung bilang aja is coming back next Tuesday. Jadi next juga tidak perlu pakai preposition. Every day, every kita nggak perlu pakai I go home at every Easter, nggak perlu. Kita cukup katakan I go home every Easter. Jadi every juga nggak perlu pakai in. Jadi this, last, next, every. Oke, ini hafalan. Tapi saya butuh seperti insight ya, atau pandangan teman-teman terkait kenapa sih seperti this, last, next, every itu tidak perlu pakai preposition. Apakah ada alasan di balik itu? Misalnya we call you in this evening. Nah, kayaknya sudah jelas kalau kita bilangnya this evening gitu, di waktu ini. Nah, apakah seperti itu kalau lihat dari makna gitu? Kayak last Juni udah jelas kalau itu adalah Juni yang lalu. Next Tuesday sudah jelas nanti Tuesday selanjutnya. Atau setiap Easter kita sudah jelas kalau dilakukan setiap Easter. Jadi nggak perlu pakai at lagi. Apakah seperti itu maksud kenapa tidak menggunakan preposition di sini? Oke, nah jadi saya ke quiz dulu. My Spanish course starts. Nah, jadi langsung aja next. Ini ada 3 kalimat.
There are special events on. Oke, ini sama-sama there are special events, there are special events, there are special events. Cuman bedanya ini every day, at every day, on every day. Berarti mana ini ya, every day. Oke. Nah, yang ketiga, in, until, from, to, until. Contoh dalam gambar, I'll be here until 2 o'clock. Oke, kita lihat penggunaannya. We use in to say how long it takes someone to do something. Jadi, kita gunakan in untuk mengatakan bagaimana berapa lama seseorang itu melakukan sesuatu. How long it takes someone to do something. Contoh, he could learn a song. Oke, contoh, he could learn a song in about 10 minutes. Dia bisa belajar lagu tersebut dalam waktu 10 menit ya, in about. Jadi in itu bisa untuk menyatakan berapa lama dia bisa mempelajari lagu. I learned to drive in 4 weeks. Jadi saya belajar untuk mengendarai dalam waktu 4 minggu. Berarti bisa pakai in. I learned to English in 4 weeks. Okay, maybe 1 month. Seperti itulah contohnya. Until as a preposition means sebentar. Oke, ini in ya. Cukup. Sekarang kita ke until. Until itu preposition means up to the time that. Up to the time that. Jadi misalnya until itu sampai kapan kita menunggu. We will wait until tomorrow. Berarti kita akan menunggu sampai besok. Atau I'll be here until 2 o'clock. Saya akan di sini sampai jam 2. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya we use from, to, atau from, until, to talk about when something begins and when it ends. Jadi kita katakan kapan sesuatu itu kapan dimulai dan kapan berakhir. Contoh, I work out at the gym from 6 p.m. to until 7:30 p.m. ya, gitu ya bacanya. Oke, jadi di sini dia menyatakan dia akan berada di game sampai jam berapa aja, menyatakan rentang waktu mungkin ya dia berada dalam kegiatan tersebut, kapan dimulai, kapan diakhiri. Oke, kita ke quiz. Choose the correct form. The festival continues berlangsung until ya, mungkin nih ya until ya. The builders are, lanjut next. The builders are working from Monday to Friday. Oke, complete. Terima kasih. Ini preposition of time part 1 sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.